Ya, hai, assalamualaikum Taurus. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk Taurus. Ini tentang seseorang yang akan datang di tahun 22 gitu ya. Di tahun 2022 gitu. Seseorang yang akan datang ke kehidupan Taurus ini mempunyai karakter seperti apa, orangnya bagaimana gitu, karirnya apa, dan zodiaknya apa gitu ya. Itu nanti yang akan saya readingkan di sini gitu ya. Itu, dan ini general ya, untuk umum dan kolektif. Jadi istilahnya nggak semua resonate di sini gitu kan ya. Itu ada yang bisa resonate, ada yang enggak gitu kalau saya reading di YouTube kan gitu. Kalau kalian ingin personal reading tentang permasalahan kalian sendiri, atau mungkin ingin tahu secara detail untuk yang datang ke kalian yang ingin personal reading ke saya dengan pribadi gitu ya, istilahnya kan di sini umum gitu. Kalau yang secara pribadi, misalkan mempunyai identitas ini, namanya ini, yang akan datang orangnya yang bagaimanapun gitu. Nah itu bisa personal reading ke saya dengan menghubungi WA yang ada di description di bawah video ini gitu ya. Itu bisa kita readingkan nantinya gitu. Kalau di YouTube di sini semua tarot reader juga sama ya, istilahnya secara kolektif gitu ya, energi banyak orang atau general gitu. Dan kalau ingin personal reading ya itu konsultasi secara personal gitu. Oke, langsung kita readingkan aja di sini seseorang yang akan datang di tahun 2022. Ini mempunyai karakter, ini ada Eight of Cups ya, mempunyai karakter yang dia ini orangnya kalau berpikir itu berpikirnya jauh ke depan gitu, orangnya seperti itu. Istilahnya kayak strateginya itu yang ingin dia capai itu nyampe jauh ke depan gitu, nggak hanya sehari ini aja gitu ya, orangnya seperti itu. Jadi dengan hal seperti ini biasanya orangnya lebih luas dalam berpikir, biasanya seperti itu ya. Jadi berpikirnya jauh ke depan, nggak misalkan mempunyai keuangan nih, keuangan ini nggak harus dihabiskan sekarang gitu, tetapi ke depannya seperti apa gitu tuh menabung dulu mungkin. Nah gitu, seperti itu sih. Jadi berpikirnya jauh lah ya, jauh ke depan gitu. Cara dia memandang kehidupan itu jauh ke depan gitu, nggak cuman yang saat ini dijalani aja gitu, orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada Eight of Wands ya, orangnya untuk melalui proses kehidupan ini terencana ya, itu terencana karena banyak rencana-rencana sebelum dia melakukan proses kehidupan, sebelum dia melakukan segala sesuatunya ini direncanakan dulu gitu ya. Itu orangnya terencana lah ya untuk melakukan segala sesuatu gitu. Dan di sini ada Four of Wands, si dianya orang yang stabil dalam kehidupannya, dia stabil di sini ya, bisa berbahagia dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan orang di sekelilingnya, dengan orang banyak, bisa juga seperti itu. Yang pasti dia bisa adaptasi lah ya, bisa adaptasi ke banyak orang juga gitu. Yang pasti di kehidupan dia ini orang yang stabil, mempunyai kestabilan gitu ya. Itu stabil di segi karir, segi materi keuangan, atau di segi perasaan gitu ya, segi yang pasti di proses kehidupan dia mempunyai energi kestabilan di sini ya, orangnya stabil di sini dengan Four of Wands di sini ya, karena hidupnya kan terencana semua, jadi kestabilan ada di dia gitu. Dan kemudian di sini ada The Empress. Di karir dia orang yang kreatif sih orangnya ya, itu di karirnya dia ini orang yang kreatif, dan di pekerjaannya benar-benar pekerjaan yang disukai, yang dicintai gitu ya. Sebentar, maaf ya. Gitu. Itu orang yang penuh kreasi gitu ya. Itu ya,
itu The Empress, dia pinter berkreasi orangnya ya, terutama di karirnya ya itu. Dan kemudian di sini ada Strength, orangnya sabar, kuat gitu ya, orangnya sabar, kuat. Kalau misalkan dia orangnya apa ya, kalau misalkan marah ya, misalkan diganggu sedikit dan dia terkena amarahnya begitu ya, terkena emosinya gitu, makanya dia akan lebih meluapkan emosi tersebut, kemarahan tersebut begitu. Tapi kalau dia tenang orangnya, nggak ada yang ganggu dari sekelilingnya ya, dia akan tenang-tenang aja gitu, orangnya seperti itu sih. Orangnya sabar, kuat menghadapi segala hal gitu ya, segala permasalahan gitu itu. Dan kemudian di sini ada Ten of Pentacle, dia orang yang apa ya, suka membahagiakan keluarga besar gitu ya, itu istilahnya sayang dengan keluarga besar gitu, atau mungkin tulang punggung keluarga besarnya juga ya, karena ini kan ada materi di keluarga besar ya, itu mungkin tulang punggung keluarganya, atau mungkin dia mempunyai karir yang dipunyai keluarga gitu, dan dia menjalankannya gitu ya, orangnya seperti itu. Dan di sini harmonis sih dengan keluarga besar ini, harmonis, ada keharmonisan, kesetiaan juga, dia orang yang setia juga gitu ya, dengan karakter anjing di sini ya. Itu kalau sudah orang yang bisa sayang ke keluarga besarnya, ke orang tuanya, ke adik-adiknya gitu ya, ke anak cucu, di sini kan otomatis akan sayang juga ke pasangan kan gitu, orangnya seperti itu ya. Sayang dengan keluarga orangnya gitu. Dan kemudian di sini ada King of Wands. Dia ini kalau mempunyai planning atau strategi atau perencanaan itu biasanya banyak terrealisasi di sini ya, sering menjadi kenyataan apa yang dia rencanakan, apa yang dia planningkan, dia strategikan gitu ya, itu banyak sekali menjadi kenyataan gitu, orangnya seperti itu ya. Dan pinter untuk memberikan planningnya ini langsung tertuju gitu ya, gimana caranya, langsung tertuju ke tujuannya gitu ya, makanya dia sering mendapatkan harapan-harapan yang dia inginkan ini, sering dia dapatkan gitu ya, sering menjadi kenyataan gitu, itu orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada King of Cup, dia sudah bahagia orangnya ya, penuh dengan kebahagiaannya, karena ini adalah king ya, penuh dengan kebahagiaan di kehidupan dianya begitu, atau suka memberikan kebahagiaan ke banyak orang gitu ya, kebaikan, hadiah-hadiah ke banyak orang gitu, berbagi ke banyak orang, bisa juga seperti itu orangnya ya itu. Dan di sini ada Temperance, orangnya tenang sih ya, dia nih orangnya tenang, cool, pendiam gitu ya, itu istilahnya. Kalau misalkan ada amarah, dia bisa memendam amarahnya gitu ya, itu. Tapi kalau sudah terlalu marah gitu ya, terlalu marah itu dia otomatis akan menyerang gitu, orangnya seperti itu ya, itu. Akan tetapi kalau nggak ada masalah apapun ya, orangnya tenang, diam gitu ya, itu. Dan kemudian di sini selalu dijaga oleh malaikat-malaikat yang ada di kehidupan dia gitu ya, orangnya seperti itu. Dengan Temperance di sini selalu terjaga gitu ya, itu. Dan kemudian di sini ada Queen of Swords, dia orang yang pinter ya, orang yang pinter dan cerdas ya, itu. Dengan energi yang seperti ini nih, otomatis kan bisa mengelola, bisa terencana, bisa berkreasi, dan menghadapi apapun sabar gitu ya,
bisa memberikan kebahagiaan, otomatis kan dengan kecerdasan dia ya, itu di kehidupan seperti itu. Dan pinter juga dia orangnya. Di sini ada Queen of Swords, itu pikirannya juga tajam, pintar untuk menjalani proses kehidupan gitu ya, pintar mempunyai skill-skill tersendiri gitu di energinya dia gitu ya, pintar mengarahkan skillnya dia gitulah ya, itu di otaknya pintar gitu, mempunyai skill yang kuat gitu ya. Itu dari segi karakternya. Kemudian dari segi karirnya kita lihat di sini ya. Karirnya ini orang yang istilahnya kayak memberikan gambaran ke depan itu seperti apa gitu ya, itu kayak memberikan motivasi yang misalkan saat ini ada permasalahan gitu ya, itu motivasi ke depannya seperti apa, jauh ke depan harus bagaimana. Nah itu orangnya seperti itu, istilahnya karirnya di bidang itu ya, pemberi motivasi gitu, itu pemberi pencerahan juga gitu ya itu. Dan kemudian di sini ada Eight of Wands, orang yang memberikan karirnya di bidang perencana atau planning, memberikan planning yang benar gitu ya, istilahnya perencana bukan pengelola. Kalau pengelola di sini ada King of Wands ya memang ada pengelola di sini, tapi bukan di kartu ini ya. Ini dia orang yang mempunyai karir di bidang perencanaan gitulah ya. Itu di bidang perencanaan itu ya, mungkin di perusahaan, di di perbankan bisa juga seperti itu. Yang pasti yang menggunakan tentang perencanaan lah ya. Itu dimanapun itu, apapun itu karirnya gitu. Yang pasti di sini kan secara garis besar saya readingnya di karirnya ini di bidang perencanaan gitu. Kemudian di sini ada Four of Wands, memberikan istilahnya kestabilan, berarti bidangnya di kestabilan ini ya pencerahan itu ya, agar lebih stabil di kehidupan, proses kehidupan gitu ya. Itu istilahnya memberikan pencerahan, motivasi gitu. Sebagian besarnya tentang pemberi motivasi sih ya itu, atau mungkin pendidik gitu juga ya, dosen bisa juga seperti itu. Yang pasti yang pemberi pencerahan ke banyak orang gitu, itu ya, agar bisa stabil kehidupannya itu. Dan kemudian di sini The Empress, bidangnya mungkin yang berhubungan dengan seni ya, berhubungan dengan konten ya, konten kreator itu kan otomatis mempunyai segi seni tersendiri gitu ya. Itu entah itu di YouTube, di TikTok, di FB, IG, atau di sosmed apapun gitu ya. Itu dia mungkin di konten kreator di sini karirnya ya itu, atau di bidang seni lah ya, mungkin di entertainment ya, di TV gitu-gitu. Itu yang pasti dia suka di karir tersebut ya. Itu karirnya. Kemudian di sini ada strength. Strength itu kan sabar, kuat ya, otomatis yang memberikan kesabaran, memperkuat energi itu ya, mungkin ya pendidik itu tadi ya, ustadz, ustadzah, pastor, atau yang memberikan hubungan yang memberikan agar lebih bersabar dalam kehidupan gitu ya, memberikan pencerahan untuk lebih menenangkan lah ya, itu orangnya seperti itu. Di bidang pendidikan kali ya, itu pemberi pencerahan lah ya itu. Dan kemudian di sini ada Ten of Pentacles. Ini dia mempunyai karakter yang mungkin mempunyai usaha atau bisnis keluarga yang dia kelola itu ya. Itu kalau saya lihatnya orangnya seperti itu, dan selama ini sudah dijalani, dia mempunyai usaha atau bisnis keluarga ini gitu.
ya. Kemudian di sini ada King of Wands, itu tadi saya sudah menyuplek ya dari awal. Orangnya berencana, manajer ya, mungkin manajer di sini. Ya, mungkin pengelolaan ya di bidang itu, di karirnya ya itu. Dan kemudian di sini ada King of Cup, orangnya suka memberi kebahagiaan ke banyak orang, otomatis suka berbagi ya, itu di sini otomatis ya suka berbagi orangnya. Karena kalau suka berbagi itu kan orang yang apa ya, berbagi kebahagiaan, berbagi motivasi, berbagi ya kan, pencerahan masuk juga ya gitu. Itu. Dan di sini ada Temperance, ini mungkin masuk ke spiritual bisa juga ya, itu istilahnya pendoa ya, istilahnya apa ya, bukan, mungkin untuk agama lain ya, agama selain Islam mungkin ada pendoa, ada yang sering memberikan doa-doa ke banyak orang gitu ya, memberikan efek positif lah ya, orangnya seperti itu. Ya karena di sini kehidupannya kan penuh dengan pelangi, di sini ada sinar, berarti kan pemberi pencerahan juga agar kehidupan orang lain lebih tenang gitu. Itu. Kemudian di sini ada Queen of Swords, dia memberikan skillnya, kecerdasannya, kepandaiannya ya, otomatis masuk ke pendidik ya, itu ke pendidik, ke penceramah gitu, ke memberi pencerahan ya, itu. Ya kalau di Queen of Swords itu kan orangnya pinter ya, otomatis di bidang apapun dia bisa gitu, dia bisa itu sih. Kalau saya lihat dari semua energi karir di sini, sebagian besarnya di sini ini adalah seseorang yang mempunyai karir di bidang pemberi manfaat untuk banyak orang gitu ya, itu. Entah ini manfaatnya dari segi keuangan, materi gitu ya, atau dari segi motivasi, segi kebahagiaan, segi pemberi ketenangan gitu ya, pemberi ilmu gitu, yang pasti di bidang itu lah ya, secara garis besar di sini kalau saya lihatnya itu karirnya ya di bidang itu. Kalian bisa sesuaikan aja di sini karirnya apa, nanti kan biasanya kalau sudah dia datang kan tahu karirnya apa gitu ya, itu. Dan di readingan ini tentang hal itu gitu, mungkin menyangkut tentang hal itu gitu ya, nggak harus sesuai di sini gitu, akan tetapi yang ada hubungannya dengan apa yang saya sebutkan tadi di karir gitu ya, itu. Di zodiaknya di sini ya di sini nih Leo pasti ya, Leo ada di sini, kemudian Pisces, kemudian apa, Libra ya, King of Cup itu kartunya Libra ya, itu kan istilahnya perasaan, hubungan gitu ya, itu Libra. Kemudian Scorpio juga ada, Sagittarius, kemudian ya Virgo ya, Virgo pinter ya, Virgo itu kan memakainya pikiran, logika ya, itu Virgo juga. Ya itu sih kalau saya lihatnya ya. Pisces ini kelihatan sekali di sini, The Empress itu kartunya Pisces ya, itu di bidang seni ya, kelihatan di bidang seni, itu sih. Taurusnya sendiri ada ya, Taurusnya itu ya. Oke, kalau saya lihatnya itu
zodiaknya yang bisa kesebut di sini ya. Tapi kalau misalkan zodiaknya nggak kesebut di sini, dia datang ke kehidupan Taurus dan memang itu orangnya ya mungkin mempunyai karakter yang seperti ini tapi zodiaknya beda, bisa juga seperti itu ya. Atau mempunyai karir yang seperti ini, zodiaknya beda, karakternya beda kan gitu. Jadi tergantung kalian ini dalam pengambilan hasil reading di sini gitu ya. Itu sih. Kalau misalkan ini sudah seseorang ini datang ke kalian di tahun 22 ini, dia sudah datang di 21, kemudian 22 datang lagi, kan bisa juga seperti itu ya, tergantung energinya kalian sih ya. Itu, inilah seseorang yang datang ke kehidupan Taurus di tahun 2022 gitu. Orangnya seperti ini ya. Oke, semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini ya. Kita ketemu dengan video saya yang lain, Taurus. Assalamualaikum dan bye.